Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wa naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, azani wa azakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sama-sama berkumpul pada maghrib ini setelah kita sholat maghrib secara berjamaah untuk sama-sama kita mengkaji tentang jati diri seorang ahlu sunnah wal jamaah itu seperti apa. Dan di hadapan kita sekarang banyak sekali aliran-aliran yang mengklaim diri mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, tapi sebenarnya mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kita belum sampai ngebahas kepada sekte Syiah misalkan, belum sampai ke sana. Kita baru fokus di dalam membahas orang-orang yang ekstrim di dalam beragama ini, yang memiliki pemikiran-pemikiran yang saya bisa katakan tidak sejalan dengan kebanyakan ulama. Kita sudah membahas pada pertemuan yang sebelumnya siapa itu Imam Asy'ari, apa jasa-jasa Imam Asy'ari, supaya apa? Kita mengenal kenapa kok mayoritas umat Islam ini akidahnya Asy'ariyah, supaya kita mengetahui makna daripada kalimat saya ini sunni. Karena tidak bisa kita ini Bapak Ibu sekalian mengatakan sekedar saya ini muslim, selesai. Nggak bisa. Cara beragama kita ikut siapa? Akidah kita itu ikut siapa? Pada akhirnya setiap orang itu akan dimintai pertanggungjawaban atas keyakinannya, atas amalnya. Sementara kita hidup di zaman yang sangat jauh berbentang antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau mengatakan kita mengikuti Rasulullah secara langsung adalah sebuah kemustahilan, kecuali kita tetangganya Rasulullah. Harus ada penyambung, harus ada orang-orang yang memang sudah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa agama ini untuk diajarkan kepada kita. Malam hari ini saya ingin membahas karena waktunya singkat, fatwa Imam Ibnu Rushd Al-Jadd. Jadi Ibnu Rushd ini ada dua, ada yang kakek, ada yang cucu. Yang kita bisa anggap sangat-sangat bisa dijadikan pedoman ini yang kakek. Sementara cucunya ini bisa dikatakan bermasalah. Kenapa bermasalah? Ya karena akidahnya ini mengambil daripada akidahnya para filosof dan juga ada keserupaan dengan akidahnya Ibnu Taimiyah, imam teman-teman Salafi Wahabi lah, kira-kira begitu. Nah, kakeknya Ibnu Rushd yang tadi saya katakan ini, atau sang kakek ini, diminta untuk menjawab pertanyaan karena fatwa kan. Apa yang ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaqulul faqih al-qadhi al-ajal Abul Walid wa sallallahu taufiqahu wa tasdidah wa nahaja ila kulli salihatin tariqah fi Abil Hasan al-Asy'ari wa Abi Ishaq al-Isfiraini wa Abi Bakar al-Baqillani wa Abi Bakar bin Furaq wa Abil Ma'ali. Ditanya begini, kami ini pengen tanya sama Anda wahai Tuan Mufti Al-Imam
Ibnu Rushd al-Jadd. Jadd itu maknanya kakek ya. Tentang pendapat Anda terhadap sosok yang namanya Abul Hasan al-Asy'ari. Tentang pendapat Anda terhadap sosok yang namanya Abu Ishaq al-Isfiraini. Tentang pendapat Anda tentang sosok yang bernama Abu Bakar al-Baqillani, Ibnu Furuq, dan Abil Ma'ali al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali. Pengen dicek gitu. Imam besar mazhab Maliki. Jadi Imam Ibnu Rushd al-Jadd ini imam besar mazhab Maliki. Imam Malik itu seorang ahli hadis, belajar kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' belajar kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya nyambung. Sanadnya Imam Ibnu Rushd ini, si kakek ini, nyambung sampai kepada Rasulullah. Dianggap sebagai Syekhul Madhab. Artinya apa? Imam Ibnu Rushd al-Jadd ini dianggap sebagai tokoh di dalam mazhab Maliki. Ulama-ulama nganggep orang ini sebagai tokoh, bukan orang sembarangan. Masyarakat ini pengen tahu pendapatnya tokoh mazhab Maliki terhadap Imam Asy'ari dan ulama-ulama Asy'ariyah itu seperti apa pendapatnya? Apakah mereka ini sesat atau bagaimana? Wa nadhairihim mimman yantahillu ilmal kalam wa yatakallamu fi usulid diyanat. Gimana pendapat Anda, wahai Imam Ibnu Rushd, kepada orang-orang ini dan yang semisal yang mempelajari ilmu kalam, kemudian berbicara serta menulis di dalam pokok-pokok ajaran agama lain, dan juga menulis bantahan-bantahan atas orang-orang yang menyimpang. Pendapat Anda kepada orang-orang ini gimana? Ahum a'immatur rasyad wa hidayah? Apakah menurut Anda mereka ini termasuk imam-imam yang memegang petunjuk? Amhum qadatu hira wa amayah? Atau jangan-jangan mereka ini adalah para pemimpin orang-orang linglung, para pemimpin orang-orang buta? Gimana pendapat Anda, wahai Imam Ibnu Rushd? Terus pertanyaan keduanya, wa ma taqulu fi qaumin yasubbunahum wa yantaqisunahum? Gimana pendapat Anda terhadap orang-orang yang menghinakan mereka, terhadap orang-orang yang merendahkan mereka, mencabik-cabik kehormatan mereka? Kita pengen tahu kira-kira pendapat Anda ini seperti apa. Jangan sampai nih ya kita salah jalan, salah langkah. Wa yasubbuna kulla man yantami ila ilmil asy'ariyah. Nah, dan juga bagaimana pendapat Anda kepada orang-orang yang suka menghina kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari? Pendapat Anda itu seperti apa? Saya seorang Asy'ari. Bukan karena saya bebek sama orang-orang, tapi karena saya belajar. Maka saya menisbatkan diri saya kepada akidah Asy'ariyah. Anda yang belajar sifat 20, sifat 50, belajar tentang sam'iyat sesuai dengan jalurnya para ulama Asy'ariyah, maka Anda berhak mengatakan saya adalah seorang Asy'ari. Dan akidah Imam Asy'ari ini akidahnya Rasulullah. Kenapa? Karena Imam Asy'ari ini enggak membuat mazhab baru, hanya menjelaskan dengan cara yang lebih detail, lebih spesifik, dan lebih bisa diterima ya. Nah sekarang masyarakat di daerah Andalusia ya, karena Imam Ibnu Rushd ini di Spanyol dulu hidupnya, mereka ini pengen tahu, hadirin, gimana sih sebenarnya pendapat guru besarnya mazhab Maliki terhadap Asy'ariyah itu, dan juga pendapatnya kepada orang-orang yang suka ngejek. Oh, Asy'ariyah itu sesat. Bahkan begini, di satu masjid di Jakarta Barat, dekat sekali dengan Kebon Jeruk,
Saya pernah sholat di salah satu komplek di sana. Apa yang terjadi? Di atas mimbar Jumat ada orang mengatakan Imam Asy'ari tersesat. Di atas mimbar Jumat. Makanya ceramah saya tadi, khotib Jumat tadi, khutbah saya adalah tentang sifat 20. Ya. Nah, ini ada orang berani mengatakan begitu gitu. Nah, kita pengen tahu hukumnya apa nih kira-kira? Wa yukaffirunahum wa yatabarrauna minhum. Gimana kalau ada orang-orang yang mengafirkan Asy'ariyah dan orang-orang yang berlepas diri dari Asy'ariyah? Wa yanharifuna bil wilayah anhum. Gimana kalau ada sekelompok orang yang tidak menjadikan ulama-ulama Asy'ariyah ini sebagai panutannya? Wa ya'taqiduna annahum 'ala dhalalah. Justru meyakini ulama-ulama Asy'ariyah ini ulama-ulama yang sesat. Wa khaiduna fi jahalah, dan mereka membiarkan diri mereka dalam kebodohan. Famadza yuqalu lahum wa yusna'u bihim wa yu'taqad fihim. Lantas apa yang harus kita katakan kepada orang-orang seperti ini? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita yakini pada mereka? Ayutrakuna ala ahwaihim, apa kita biarin? Au yukafu an ghulwanihim, atau kita hentikan semua keburukan mereka? Fa'ajaba rahimahullah, dijawab sama Imam Ibn Rushd. Tasafahtu asamanallahu wa iyyaka su'alaka hadza. Saya sudah baca, semoga Allah menjaga kami dan menjaga kamu, membaca saya daripada pertanyaanmu ini. Fa waqaftu 'alal ladzina samaita minal ulama, dan saya membaca nama-nama yang sudah kamu tuliskan. Fahaula a'immatu khair wa huda. Nama-nama yang kamu sebut tadi adalah imam-imam kebaikan dan juga petunjuk. Wa mimman yajibu bihimul iqtida, dan wajib diikuti. Jadi antum ini harus bilang sama diri antum, saya ini ikut Rasulullah melalui jalan siapa? Tanya. Dalam akidah ini saya ikut jalannya siapa? Nggak mungkin antum ujuk-ujuk langsung mengaku ikut Rasul. Semua kelompok sesat dari zaman dulu juga ngakunya ngikut Rasulullah. Ada orang melaknat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ngakunya ngikuti Rasulullah depan saya. Orang Syiah itu ya ahlu sunnah kata dia, karena mereka lah yang mengikuti sunnah Rasul. Ngomong depan saya begitu. Berusaha untuk apa? Mengaburkan pandangan. Makanya ada nama-nama seperti ini supaya gampang mengetahuinya itu. Terus beliau jawab lagi, li'annahum qamu binasri syariah. Oke, kita dikatakan wajib mengikuti Imam Asy'ari nih dalam masalah akidah. Kita wajib mengikuti para ulama Asy'ariyah dalam masalah macam-macam, karena ulama Asy'ariyah ini tersebar kemana-mana. Sebabnya apa? Karena mereka menolong syariat. Alasannya itu yang pertama, wa abtalu syubaha ahli zaighi wad dhalalah. Karena ulama Asy'ariyah ini mereka yang membantah daripada tipuan-tipuan orang-orang yang suka membuat akidah ini bergeser dan suka membuat orang itu sesat. Dibantah. Kira-kira Rasul itu pernah nggak membantah argumentasinya orang kafir? Sering. Antum melihat di Al-Quran semua isinya bantahan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ila samai kaifa rufi'at, wa ila jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Emang ente nggak lihat gitu loh saya. Apakah mereka itu tidak melihat bagaimana langit itu ditinggikan? Ya. Bagaimana onta itu diciptakan? Apakah mereka nggak melihat bagaimana gunung itu dijadikan pasak? Apakah mereka tidak melihat bagaimana bumi itu dihamparkan? Kita diajarkan dalam Al-Quran itu untuk apa? Untuk membantah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Maksudnya membantah billati hiya ahsan itu bukan hanya dengan kalam yang lembut, bukan. Billati hiya ahsan itu kita harus mendatangkan argumentasi yang lebih kuat.
Ini biasanya orang-orang begini galaknya di depan. Gak boleh ini begini, gak boleh. Terus ketika di debat kalah, maka mereka akan mengatakan apa? Jangan berbantah-bantahan. Biasa yang model gini suka posting di grup. Bid'ah, sesat, tapi begitu dibantah ngomong jangan berbantah-bantahan. Begitu diajak belajar enggak mau. Itu terjadi ya Mas di mana-mana, termasuk ketika di Australia. Ada orang bilang begini sama saya, perempuan itu ya kalau misalkan sujud direnggangkan begini. Kenapa? Ya karena kita tidak boleh menyerupai anjing. Kata dia begitu. Saya bilang, antum sudah ngaji dengan siapa? Orang Bangladesh. Antum sudah ngaji dengan siapa? Saya ngaji Syekh di Sydney, ngomong seperti itu. Oke. Kalau dalam mazhab Syafi'i, saya bilang gitu dulu. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak begitu. Tapi kita sebagai seorang wanita, ibu harus lebih modest, lebih malu. Maka daging kita ini harusnya lebih dipersempit sehingga akhirnya sujud kita beda dengan laki-laki. Kita sujudnya meletakkan seluruh bagian tangan dan lengan kita di atas sajadah. Saya nggak ikut Imam Syafi'i katanya, saya ikut Rasulullah. Terus saya bilang gini, loh, justru ini adalah ngikuti Rasul. Saya bacakan hadisnya. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala imra'ataini tusallian. Nabi itu berjalan melalui dua perempuan yang lagi salat. Fala hadha ilaihima, maka ditegur dua-duanya. Apa kata Nabi? Fa idza sajadtuma fadhamma ba'dal lahmi ilal ardi fa innal imra'ata laysat fi dzalika karrajuli. Perempuan, kamu kalau sujud, daging-dagingmu itu rapatkan, letakkan ke tanah. Karena perempuan itu beda urusannya sama laki-laki. Hadis riwayatnya Imam Al-Baihaqi. Diam dia. Lah kalau begitu gimana? Apakah masih menganggap Imam Syafi'i nggak ikut Rasulullah? Atau jangan-jangan ente yang nggak mau tahu dan nggak mau belajar? Terus saya bilang, ayo masuk ke dalam nih, saya bikinin teh, kita ngobrol setengah jam. Maaf, saya lagi sibuk. Bagaimana ceritanya? Belajar agama sih sibuk. Coba, ayo kita masuk ke dalam, kita bicara tentang uang 10 miliar. Masuk. Ya kan? Tuh. Wa awdahul muskilat. Terus kenapa kita ngikuti ulama Asy'ariyah? Karena mereka menjelaskan apa-apa yang bikin kita sulit paham. Apa-apa yang bikin kita itu tidak paham dijelaskan sama mereka. Nanti kita kasih contohnya. Wa bayanu ma yajibu ayyudana bihi minal mu'taqadat. Sebab lain, mereka itu menjelaskan dengan gampang, dengan detil apa-apa yang wajib kita yakinin. Kalau kita suruh neliti sendiri dari Al-Quran dan hadis, nggak mampu. 6.236 ayat, 60.000 hadis. Siapa di sini orang Ciledug yang mampu neliti masalah akidah? Ujungnya baca kitab akidah juga. Yang ditulis siapa? Para ulama. Ujungnya baca kitab fikih juga yang ditulis para ulama. Kitab hadis juga ditulis para ulama. Jadi nggak bisa dong kita nipu masyarakat begitu. Iya, saya keras ngomongnya. Nipu masyarakat, mengatakan apa? Imam-imam mazhab ini tidak mengikuti Rasul, atau mengatakan mereka manusia biasa dan bisa salah, maka tinggalkan mereka, ikutilah Rasul. Anda tidak akan sampai kepada Rasulullah kalau tidak lewat orang-orang ini. Anda tidak mungkin sampai kepada Rasulullah kalau tidak lewat orang-orang ini. Gak mungkin. Kasih saya bukti. Gak ada, dan ini sudah terbukti, ilmu apapun di seluruh dunia ini kecuali pasti melewati ulama-ulama Asy'ariyah. Nah, seandainya begini, kita anggap aja 5 orang deh di atas kita. Satu generasi 50 tahun berarti 250 tahun. Berarti kan ada cucu, anak, ayah, siapa lagi? Kakek,
buyut, kakek buyut kan. Sekarang gini, ini kakek buyut, kakek, ayah, anak. Ini orang-orang yang sangat baik, sangat jujur, sangat benar. Tiba-tiba ini cucunya, cicitnya pengen mencari jalur yang lain. Pengen langsung sampai ke buyutnya tanpa melalui perantara orang-orang ini. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Nggak mungkin bisa. Para sahabat aja mereka ngikutin sebagian yang lain. Abu Hurairah itu kalau ada masalah perempuan nggak paham, soal wanita nggak paham, pasti nanyanya ke Siti Aisyah. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW mereka saja ngikuti sahabat yang lain. Kok ada orang hidup zaman sekarang bukan sahabat Rasul mengatakan mau mengikuti Rasul secara langsung? Terus mengatakan zaman Rasul belum ada akidah Asy'ariyah. Ngapain ngikutin akidah Asy'ariyah? Maka saya sampaikan, belajarlah agama ini dengan serius, lebih serius lagi. Kalau kita belajar agama tapi setengah-setengah, kita nggak tahu nanti di akhirat pertanggungjawaban kita seperti apa. Karena ada orang yang meyakini Allah ini tidak sebagaimana mestinya. Ulama Asy'ariyah ini tersebar sepanjang zaman. Antum lihat mayoritas ulama di seluruh dunia akidahnya pasti Asy'ariyah Maturidiyah sampai sekarang. Karena itu jaminan dari Rasulullah, ummati lan tajtami ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Al ulama warasatul anbiya. Nanti kita akan bahas deh kalau sempat nih nama-namanya ya. Saya ingin nggak ada yang saya skip dari kitab ini gitu. Jadi semuanya dapat. Wa bayyanu ma yajibu ayudana bihi minal mu'taqadat fahum bi ma'rifatihim bi usulid diyanati al ulama alal haqiqah. Lihat. Imam Ibnu Rushd Al-Jadd bilang, ulama-ulama Asy'ariyah ini karena mereka yang tahu dengan detil terhadap pondasi-pondasi keyakinan agama-agama, bukan cuma agama Islam saja, merekalah ulama yang sebenarnya. Karena ulama di zaman dulu itu bukan hanya ngurusin halal haram, tapi urusan kepada keyakinan manusia. Contoh aja, ada orang meyakini kalau Allah hanya menciptakan perbuatan baik, perbuatan buruk tidak diciptakan oleh Allah. Ini kan maknanya ada pencipta selain Allah. Padahal yang menciptakan setan itu siapa? Setan, iblis ketika mau menyesatkan manusia minta izin kepada, paham nggak? Ini harus dijelasin apa dibiarin? Contoh, ada mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu lupa. Alasannya di dalam Al-Qur'an ada ayat nasullaha fanasiyahum. Allah melupakan mereka karena mereka lupa kepada Allah. Kira-kira Allah mungkin lupa nggak? Lupa itu kekurangan atau kelebihan? Siapa yang mau jelasin perkara ini? Ulama Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah yang menjelaskan. Yang dimaksud nasullaha fanasiyahum, lupa di sini bukan lupa seperti manusia. Maksudnya adalah Allah membiarkan mereka tetap pada kesesatannya. Ya orang namanya nggak mau diingat, ya udah biarin aja. Benar nggak? Ya kan? Begitu maksudnya, bukan tiba-tiba Allah lupa, ya lupa enggak. Buktinya mereka masih hidup, yang ngasih nyawa siapa? Allah. Orang kafir, orang non muslim, orang Islam yang di KTP-nya doang tapi nggak beragama dengan baik, yang ngasih mereka hidup siapa? Allah. Itu artinya Allah tidak lupa sama mereka. Yang jelasin model begini siapa? Ulama Asy'ariyah. Sepanjang zaman sebelum ada Salafi. Jauh ya. Dari awal abad ketiga Hijriyah tuh. Awal abad ketiga Hijriyah sudah mulai itu ulama-ulama bahkan dari awal abad kedua Imam Abu Hanifah tuh sudah mulai berbicara
sehingga awal abad keempat barulah Imam Asy'ari itu menulis kitab-kitab yang memberikan manfaat. Sebelumnya ada Imam Abu Ja'far at-Tahawi yang juga akidahnya sama. Kemudian li'ilmihim billahi azza wa jal wa ma yajibu lahu wa ma yajuzu alaihi. Kenapa kok saya ini ngikuti ulama Asy'ari? Sebabnya adalah karena mereka adalah orang-orang yang mengetahui dan mengajarkan apa yang harus kita yakini ada pada Allah dan apa yang boleh-boleh saja Allah perbuat. Wa ma yantafi anhu, dan apa saja yang tidak boleh kita yakini ada pada Allah. Idzla ta'allumat furu' illa ba'da ma'rifati rusul. Tidak boleh antum belajar fikih sebelum antum belajar akidah. Orang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kira-kira pakai ilmu apa sebelum belajar mengucapkan syahadat? Pakai ilmu akidah. Harus ada yang menjelaskan apa beda Allah dengan Tuhan agama lain. Siapa yang menjelaskan itu dengan detil? Ulama Asy'ariyah. Pakai apa? Sifat 20. Meskipun Imam Asy'ari ini tidak mengkompilasikan sifat 20. Ini perbedaan pendapat di kalangan ulama Asy'ariyah ya. Tapi makna dan maksudnya sama. Imam Asy'ari itu 12 bukan 13 sifat ya. Wujud itu tidak dimasukkan ke dalam sifat karena wujud itu bagian daripada zat secara langsung. Allah tuh ada ya ada tuh bukan sifat kata Imam Asy'ari itu. Tapi sepanjang perjalanan sejarah akhirnya para ulama Asy'ariyah membuat satu rumusan yang lebih gampang dipahami oleh umat Islam. Itulah yang kita kenal dengan sifat 50. Sifat wajib ada 20. Sifat mustahil ada 20. Sifat jaiz ada 1. 20 tambah 20 tambah 1 berapa? 41 ya kan? Kemudian sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ada 4. Sifat mustahilnya juga 4. Sifat jaiznya 1. 4 tambah 4 tambah 1 berapa? 9. 41 tambah 9. Itulah sifat wajib 50. Sifat 50 bukan sifat wajib 50 ya. Sifat 50 yang harus kita kuasai dan pelajari. Faminal wajib ayya'tarif ahadun bal kullu ahad bi fadailihim. Maka wajib bagi siapapun untuk mengakui terhadap keutamaan ulama Asy'ariyah wa yuqirru lahum bisawabikihim, dan menetapkan bagi mereka keutamaannya. Fahumul ladzina ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, mereka inilah yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluh. Saksikan ini perkataan Rasul. Ilmu ini kata Rasul akan dibawa dari generasi ke generasi oleh sekelompok orang-orang yang adil. Dari generasi ke generasi, dari zaman Rasul sampai sekarang. Kalau tiba-tiba ada orang baru datang 200 tahun yang lalu atau 500 tahun yang lalu, kemudian tiba-tiba dia menyesatkan banyak orang sebelumnya atau bahkan setelahnya, ini artinya sudah menyalahi sabdanya Rasulullah. Apalagi yang disalahkan kelompok mayoritas sepanjang zaman itu. Kelompok Asy'ariyah setelah wujudnya Imam Asy'ari yang bertobat dari akidah Mu'tazilah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua ulama hadis, fikih, tafsir, semua ngikuti ulama Asy'ariyah. Antum lihat mayoritas ulama di Indonesia semuanya akidahnya Asy'ariyah, dari Sabang sampai Maroke mayoritasnya ulama akidahnya Asy'ariyah. Di luar negeri, di Malaysia, di Singapura, di Brunei Darussalam, di Mesir, itu mayoritasnya akidah Asy'ariyah. Di Sudan Asy'ariyah, di Libya Asy'ariyah, di Tunisia Asy'ariyah, sebagian
Maturidiyah. Maturidiyah di mana? Afghanistan, Pakistan, Turki, Tajikistan, Azerbaijan, Chechnya. Itu akidahnya Maturidiyah. Sebagian Libanon, akidahnya Maturidiyah. Maksudnya bagaimana nih? Allah ini tidak mungkin membiarkan agama ini rusak sampai hari kiamat. Pasti setiap generasi akan ada orang-orang yang membawa ilmu ini. Orang-orang yang gimana? Orang-orang yang adil. Orang-orang yang adil itu maksudnya apa? Yang terpercaya ilmunya. Lihat para habaib yang dari Hadramut, semua akidahnya Asy'ariyah, kecuali yang nyimpang. Kalau ada segaf jadi Syiah atau jadi Wahabi, tanyain sama dia, antum dapat marga segaf itu dari mana? Dari Hadramut apa dari Iran? Asegaf itu datangnya dari mana Pak? Hadramut apa Iran? Hadramut. Kalau ada orang famnya Al-Jufri, Al-Haddar jadi Syiah atau Wahabi, tanya, antum dapat marga Al-Jufri ini dari Hadramut apa dari Saudi? Apa dari Iran? Pasti dari Hadramut. Yang dari Hadramut ini akidahnya apa? Asy'ariyah. Jadi jangan disalahpahami nih. Semua yang namanya Habib, misalkan Asegaf gitu, tanya aja akidahnya Asy'ariyah bukan? Kalau dia akidahnya Asy'ariyah ikutin. Kalau dia akidahnya bukan Asy'ariyah nggak usah diikutin. Kan zaman sekarang ada tuh yang lagi viral tuh, ya kan? Asegaf, ya sampai kalah viral saya segafnya sama dia, ya kan? Udah ikutin yang Hadramut aja kalau habaib tuh, ya ikutin yang dari Hadramut tuh, yang madrasahnya jelas, yang sekolahnya juga jelas. Lihat alumni Darul Mustafa yang jelas, lihat ya. Alumninya Rubat Tarim yang jelas, lihat. Alumninya Ahgof yang jelas, lihat. Gimana keyakinan mereka itu. Semuanya Asy'ariyah. Imam Abdullah Al-Haddad akidahnya Asy'ariyah. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas akidahnya Asy'ariyah. Syekh Abu Bakar bin Salim akidahnya Asy'ariyah. Semua ulama-ulama ini akidahnya Asy'ariyah. Habaib ini akidahnya Asy'ariyah. Makanya di Masjid Raya Bintaro itu, antum tahu Masjid Raya Bintaro sektor 9, Bu? Itu tertulis, Bu, tidak mengajar di tempat ini siapapun kecuali akidahnya harus Asy'ari. Itu kami yang menuliskannya dan dijadikan ADART di MRBJ sampai sekarang. Jadi nggak boleh orang ngajar di Masjid Raya Bintaro ini kecuali akidahnya Asy'ari. Dan itu dulu mendapatkan penentangan. Banyak yang nentang tiap sampai MRBJ itu dulu julukannya MRBG, Masjid Raya Habib Ges. Loh bener rame itu di grup itu. Sampai akhirnya sudah selesai, ya antum lihat sekarang alhamdulillah. MRBJ maulidan enggak? Maulidan. Habaib banyak enggak ngisi situ? Alhamdulillah banyak. Saya sempat vakum 3-4 bulan waktu itu dari MRBJ, enggak ngajar di sana. Ya kenapa ya? Karena punya kesibukan yang lain dan MRBJ sudah settle. Udah nggak perlu diawasin, dijagain gitu ya. Jadi yang antum lihat sekarang itu perjuangan bertahun-tahun. Tiap minggu rapat, didatengin orang ini, orang itu. Supaya apa sih? Supaya kita bisa menjadikan masjid tersebut masjid yang punya konsep yang jelas. Jangan sampai yang subuh bilang doa kunut sunnah, nanti yang ngajar maghrib doa kunut bid'ah. Repot ente Pak, kalau modelnya begitu. Repot. Sempet kan mau model begitu di sini kan? Iya, kata Mas Andri. Sempet kan mau model begitu di sini katanya. Nanti jadi campur sari. Ente masak nasi goreng, terus ente kasih kuah karedok. Habis itu ente siram pakai kacang hijau. Terus dikasih saus ABC. Siapa yang mau makan begitu? Nggak ada yang mau makan begitu. Ya.
Itu faktanya. Jam berapa nih? Ya, masih lama ya. Ya, tenang. Ya, oke. Ya, masih seharian ya. Ya, oke. Terus kita selesai di paragraf nih. Hadis Rasul ya, yanfuna anhu tahrifal ghadin. Cirinya mereka akan menghilangkan penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang ekstrim. Mereka berani untuk menjawabi. Mereka berani untuk tampil. Mereka menulis. Mereka bermunazarah. Mereka berdiskusi, berdialog, berdebat. Tujuannya bukan untuk menampakkan diri, tapi menampakkan apa yang benar. Makanya di zaman sekarang kira-kira kalau orang lagi pada kegelapan, kita punya center, kita kasih tahu nggak sama mereka kita punya center? Kasih tahu. Ini loh senternya. Harus seperti itu. Kalau enggak semuanya akan kegelapan, ketika berjalan pasti akan jatuh. Ya. Wantihadal mubtilin, dan upaya-upaya yang menyimpang ya, dari orang-orang yang suka membatalkan syariat. Contoh, sholat Jumat boleh hari Kamis. Ada Pak yang meyakini begitu. Mau bikin apa lagi sekarang? Wukuf itu tidak harus di Arafah. Haji itu tidak harus di bulan Zulhijjah. Bahkan di bulan Syawal bisa haji. Mereka berusaha untuk memahami Al-Quran dengan kontekstualisasi mereka yang akal-akalan itu. Siapa yang harus menjawabnya? Ulama Asy'ariyah. Wa ta'wil al-jahilin, dan pemaknaan orang-orang bodoh terhadap teks agama. Contoh misalkan mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu akan sirna, yang tinggal hanya wajah Allah, wajhullah. Wajah ini diartikan muka. Berarti begini Bu, ini orang yang sama yang mengatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, punya betis, Allah punya mata. Oke? Kalau melihat kepada lahiriahnya ayat ini, berarti semuanya hancur, tinggal mukanya Allah sah. Berarti tangannya Allah hancur, kakinya Allah hancur. Nah, ini pandangan dia. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, kita ini ajarannya tauhid, bukan disuruh nyembah berhala. Kenapa berhala itu dihancurkan? Karena berhala itu simbol makhluk. Lihat, ingat nggak kisahnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kecil? Setelah itu kapaknya dikalungkan di berhala yang paling besar. Sebenarnya udah jelas ukuran, berat, tinggi, besar, panjang, lebar, dan lain seterusnya. Itu adalah atribut bagi makhluk. Jangan sampai kamu masuk ke dalam keyakinan yang begini. Jangan sampai. Loh, kan Nabi Ibrahim jelas ngomongnya. Tanya aja sama yang besar. Yang besar juga bukan tuh. Ini artinya Tuhan ini tidak punya ukuran. Tapi mereka mengatakan kalau Tuhan tidak punya ukuran, berarti Tuhannya nggak ada. Nah sekarang tinggal antum aja mau pilih Tuhan yang tidak terbatas, tidak bisa dibatasi apapun, atau Tuhannya terbatas dengan ukuran. Tapi ingat, masalah akidah ini tanggung jawab sendiri. Kalau saya nggak mau punya Tuhan begitu. Allah besar, gede, jadi raksasa nanti Tuhannya. Bedanya Allah sama berhala apa? Cuma di ukurannya doang. Antum tanya aja sama mereka. Allah punya tangan, saya punya tangan. Bedanya apa? Ya, tangan Allah yang jelas beda. Beda apanya? Ya ukurannya. Berarti meyakini Allah itu punya tangan. Berarti tidak laisa kamitsrihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini loh maksudnya, ya. Jadi hati-hati. Nah, lihat nih kalimat terakhir. Fala ya'taqidu annahum ala dhalalatin wa jahalatin illa ghabiyyun jahil.
tidaklah meyakini bahwa Asy'ariyah itu orang sesat dan orang bodoh illa ghabi jahil, kecuali orang-orang, mohon maaf ya, ghabi ini orang-orang dari hutan, orang-orang yang tidak berperadaban dan orang-orang bodoh. Au mubtadi'un zair, atau kalau dia pinter, dia ahli bid'ah yang menyimpang, anil haqi, dari kebenaran, ma'ilun, senang dengannya, senang dengan penyimpangan itu. Wala yasubbuhum wa yunsib ilaihim khilafa ma hum alaihi illa fasiq. Lihat nih, tidaklah menisbatkan sesuatu kepada Asy'ariyah terhadap apa yang sebenarnya mereka tidak yakini, kecuali orang yang berdosa di hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka menuduh apa yang tidak kita katakan. Contoh nih, tolong diingat, hoax atau hoax soal Asy'ariyah. Asy'ariyah meyakini Allah ada di mana-mana. Jadi kalau kita lihat ke kanan ada Allah, kiri ada Allah, demi Allah kita tidak meyakini hal itu. Tapi Allah tidak bertempat. Allah ada tanpa tempat, tanpa waktu. Yang ada tempat sama waktu itu akad nikah, Pak. Lihat Allah ancam apa? Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, menghina mereka terhadap apa yang sebenarnya mereka tidak lakukan, maka mereka sudah melakukan satu tuduhan besar dan dosa yang sangat luar biasa. Mengatakan Asy'ariyah sesat, contoh lain maulidan sesat, zikir berjamaah sesat. Imamnya saya bilang tadi, ente kurang kencang bacanya. Astaghfirullahalazim gitu. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau ditanya ganggu orang sholat di zaman Nabi, itu sudah pernah ada hadis Bukhari. Saat nggak ada yang protes. Kalau misalkan nih, ya, ada zikir kencang-kencang, zikir kita keganggu, disuruh siapa terlambat datangnya? Ya kan? Kenapa ente telat datangnya terus kita jadi suruh zikir pelan-pelan? Kan di sini juga ada yang mau belajar zikir. Saya pernah ditegur sama orang Saudi waktu lagi di Australia. Udah nggak usah zikir kencang-kencang katanya. Loh, ada di zaman Rasul ya, tapi itu mengganggu loh. Para sahabat nggak ada yang terganggu. Ya. Jadi nggak apa-apa, kencengin aja. Beda lo baca, coba ikuti saya. Coba kalau pelan-pelan nih. La ilaha illallah, la ilaha, ngantuk. Coba la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kira-kira masih ada yang berani mainan handphone nggak? Nggak berani. Tapi kok la ilaha illallah, wah nggak main handphone aja nih. Nggak kenceng, Pak Imam. Ya, biar semangat bocil-bocil nih, bocil-bocil nanti dia pasti pada ikut berzikir semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pelan mereka nggak dapat apa-apa. Dah, begitu aja. Baik, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Monggo silakan. Saya tunggu 1 menit nih. Kalau misalkan ada yang mau tanya, silakan. Atau dari Instagram nih yang mau tanya, silakan. Nah, terus kan tadi yang ditanya apa? Harus diapain ini orang-orang? Lihat, fayajibu ayyubassarul jahilu minhum. Yang bodoh harus diajarin berkali-kali. Wa yu'addabul fasiq. Wa yu'addabal fasiq, dan orang yang fasiknya harus ditakdib, harus dipukul kalau misalkan dia tidak mau tobat. Wa yustatabul mubtadi az-zair, dan orang ahli bid'ah itu harus diminta tobat anil haqi idza kana mustashilan bi bid'atin. Kalau dia ngegampangin bid'ahnya. Fa in taba wa illa duriba abadan hatta yatub. Ini kata Imam Ibnu Rushd Al-Maliki. Kalau masih nggak mau tobat,
dipukul sampai dia tobat. Sebagaimana dilakukan Sayyidina Umar. Karena ada seorang yang memang menyimpang, dipukul sama Sayyidina Umar. Sampai akhirnya mengatakan begini, "Ya Amirul Mukminin, in kunta turidu dawai faqad balagta minni maudhi'adda." Ya Umar, kalau kamu udah pengen nyembuhin saya, sudah sampai obatmu ini kepada rasa sakitnya. Wa in kunta turidu qatti fajhaz alayya. Kalau memang kamu ini mau membunuh saya, ya udah sekarang bunuh aja saya. Fa khalasa bihi, maka dibiarkan oleh Sayyidina Umar. Ya. Wallaha as'alul ismata wa taufiqa bi rahmatihi. Qalahu Muhammad bin Rushd. Dan kami meminta kepada Allah perlindungan serta petunjuk dengan rahmatnya. Ini perkataannya Imam Muhammad bin Rushd, sang kakek, mufti mazhab Maliki. Zaman sekarang orang seenaknya ngomong Asy'ariyah sesat, para habaib sesat, para kiai NU sesat. Macam-macam, orang tuh macam-macam. Ingat akidahnya Asy'ariyah apa bukan, gitu aja. Antum tanya aja, akidahnya Asy'ariyah atau bukan. Saya ini tidak membatasi persaudaraan sama siapapun. Tapi di dalam masalah akidah ini tetap kita berpegang teguh kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Akidahnya apa? Asy'ari. Bu, kalau ditanya akidah ibu apa? Akidah Rasulullah jalur Imam Asy'ari. Fikihnya apa? Fikihnya Rasulullah jalur Imam Syafi'i. Tasawufnya apa? Tasawufnya Rasulullah jalur Imam Ghazali, gitu. Ya, jangan dikadalin sama dia. Disuruh milih, ya. Mau ikut Asy'ari apa Rasulullah? Mau ikut Syafi'i atau Rasulullah? Mau ikut Imam Ghazali atau Rasulullah? Begitulah kira-kira. Baik, ada yang mau tanya? Nggak ada kan? Saya harus jalan lagi ke Masjid Al-Ijtihad Pinang, ya, di Pinang. Kita mau bahas kitab Bidayatul Hidayah di sana. Insyaallah kita semua dimudahkan urusannya oleh Allah, dijauhkan dari bala dan musibah, kabulkan semua hajatnya, dan semua keburukan kita sampai akhir hayatnya akidahnya Rasulullah SAW, mengikuti ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti ulama Ahlussunnah wal Jamaah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila Rasulullah Fatihah al-batul syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin ya mujibas sa'ilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wa fiya subhanakallahumma wa tahiyatu fiya salam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.